memakmurkan masjid kita. Alhamdulillah kita kehadiran Bapak Ustadz Kiai Haji Nazaruddin yang telah hadir bersama kita. Insyaallah memberikan tausiahnya. Sebelumnya mungkin kita akan sharing dengan Bapak Ustadz ini masjid kita ini. Jadi Pak Ustadz ini dulu kita bersama komunitas Muslim Los Angeles sekitar awal 90-an itu jamaahnya sudah lumayan lah. Jadi kita waktu itu berkegiatan di KJRI Los Angeles. Cuma karena kebetulan namanya kantor ya, kadang-kadang tidak selalu berkesesuaian dengan kebutuhan yang kita, misalnya kita mau ada berkegiatan di hari kerja, kadang-kadang mungkin di KJRI karena sesuatu hal kita tidak bisa melaksanakan. Jadi alhamdulillah. Terus kemudian jamaah itu ngomong-ngomong gitu, ingin bagaimana kalau kita mencoba membeli properti untuk dijadikan masjid. Jadi tahun 96 kita bikin organisasi yang namanya Indonesia Muslim Foundation. Ya, yang salah satu cita-cita utamanya adalah mengumpulkan uang untuk membeli bangunan untuk dijadikan masjid. Cuma kebetulan karena kita ngadakin berbagai macam kegiatan, ada bazar, ada ini, ada itu. Cuma karena kebetulan kita sebagian besar jamaah kita ini istilahnya kita sebut blue collar ya. Jadi mungkin donasi yang kita berikan itu selalu ketinggalan dengan inflasi harga properti. Jadi kejar-kejaran terus, kita nggak pernah sampai uang yang kita punyai tidak pernah mencukupi untuk membeli properti. Terus kemudian alhamdulillah tahun 2014 ya, kebetulan Pak Kuy Tohir datang ke LA, terus beliau juga mendapatkan wasiat dari orang tuanya Pak Muhammad Tohir, ingin mendirikan peninggalan sebuah masjid di Los Angeles, karena dulu putra-putra beliau kan sekolah di Los Angeles ini. Dan kemudian beliau itu mencari partner organisasi yang legal, yang punya legal standing yang cukup di Los Angeles ini. Dan Info adalah salah satunya. Jadi akhirnya seperti botol ketemu tutup. Jadi tahun 2014 beliau memberikan tambahan tas Info ini. Jadi alhamdulillah tahun 2014 kita mencari masjid, mencari properti di sekitar LA ini. Cuma kesepakatan jamaah kita itu tidak boleh lebih 20 mile lebih jauh dari LA, jadi dalam radius 20 mile Los Angeles ini. Cuma memang kebetulan karena radius 20 mile itu contohnya Los Angeles itu kita jadi agak harganya cukup mahal. Cari ke sana kemari, akhirnya alhamdulillah dapat tempat ini yang menjadi tahun 2017 kita closing deal dengan pemilik bangunan ini adalah komunitas Samoa, komunitas Kristen Samoa yang kebetulan mereka ingin pindah ke agak pinggir ke selatan sana karena jemaah sebagian besar berada di daerah selatan sana. Jadi akhirnya kita beli tempat ini, mulai kita tempatin itu November tahun 2017 kita mulai buka ini. Kemudian beberapa tahun, terus akhirnya kita renovasi mulai Januari tahun 2020. Terus kemudian kebetulan kena COVID, jadi ada hikmahnya. Hikmahnya adalah jadi kita jamaah itu nggak terburu-buru kok masih tidak jadi. Cuma sisi negatifnya karena COVID, suplai barang-barang jadi mahal, biayanya membengkak. Yang dulu targetnya itu selesai sekitar 6 bulanan begitu, jadi molor dari 2 tahunan. Jadi alhamdulillah kita resmikan memakai masjid ini Maret tahun 2022
2022. Jadi alhamdulillah sampai sekarang. Cuma kendala yang kita masih punya adalah parkir. Dan dulu waktu masih gereja dan belum kita diberi izin parkir di tempat sebelah sana, itu di belakang kita ada lapangan parkir di sekolah. Cuma somehow karena ada mungkin pergantian manajemen dari Los Angeles politik, akhirnya sekarang kita tidak bisa memakai parkiran itu. Bukan tidak bisa, karena di harganya jadi harga komersial yang kita nggak menjangkau untuk bisa nyewa parkir di sebelah. Jadi kegiatan dari masjid kita ini ada sekolah, kita punya 4 ruangan kelas di atas. Cuma kita punya ada 5 kelas sebenarnya, karena ruangannya cuma 4, kita kadang-kadang pakai di auditorium atau kadang-kadang dipakai di atas. Kita punya jamaah murid sekolah sekitar 70-an. Selain yang anak-anak sekolah yang hadir, kebetulan waktu COVID kita juga kelasnya online, karena online ada ada murid-murid yang jauh ya, ada yang di San Diego, ada yang di Orange County, ngikutin sekolah lain. Walaupun sekarang kita udah sekolah offline lagi, cuma sekolah online-nya masih jalan, ada mungkin sekitar 10-an yang mungkin ngikutin kelas online. Jadi alhamdulillah sekarang ini kita punya kelas range murid-muridnya dari umur 5 tahun sampai umur 16 tahun. Cukup rangingnya cukup luas. Ini sangat challenging bagi guru-gurunya. Nah, karena keterbatasan waktu itu kita hanya satu saja, jadi emphasize dari sekolah kita itu tidak banyak hafalan. Jadi mungkin kalau anak-anak kita ditanya hafalannya mungkin tidak banyak. Jadi emphasize-nya adalah bagaimana anak-anak kita itu bangga dengan Islam, merasa tidak malu lagi. Misalnya kalau kita, kenapa kamu nggak lunch di siang hari? Mereka nggak jawab mereka akan jawabnya, saya puasa, tidak lagi ngeles lah. Ya, alhamdulillah itu target anak-anak kita, sekolah anak-anak kita. Untuk meningkat waktu sholat, waktu kami berikan kepada Ustaz Azharuddin Sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, ibu-ibu di belakang masih sama nggak dengan suara yang dulu-dulu? Ini yang ketiga kalinya saya di masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kok mencari beberapa wajah yang dulu sering kita temui di sini, tapi pulang ke Indonesia atau saya lupa namanya, tapi yang jelas ada. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurullah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita di Los Angeles ini ada Pak Konjen kita yang walaupun baru 6 bulan, tapi mungkin bagi teman-teman di sini terasa udah cukup lama, karena saya tahu beliau juga pernah di New York ya, dan bersama ibu kira beruntunglah
masyarakat kita di sini memiliki konjeng yang insya Allah bisa senapas dengan para jamaah kita di sini. Para orang tua kita yang masih ada, Pak, siapa yang ya, Pak Afat, mana Pak Afat? Oh iya, Pak Afat. Iya, Masya Allah. Ibu-ibu masih nggak ada bedanya dengan beberapa tahun yang lalu, masih seger. Ya, Bu Wina, sahabat lama di Washington, Alhamdulillah, and her husband. Hi. Yeah, thank you very much. We meet you here. Bapak Ibu sekalian, saya kesini dalam rangka acara sebetulnya yang dikumpul-kumpul akhirnya ya udahlah dijadikan satu untuk semuanya. Kami diundang ke United Nations kemarin di New York, kemudian juga ada rapat di State Department, kemudian juga ada MOU antara beberapa perguruan tinggi di sini, karena kami mengirim mahasiswa PTIK Jakarta, Universitas PTIK Jakarta, yang bekerjasama dengan Masjid Istiqlal, mengarrange namanya pendidikan karir ulama. 700 orang lebih ulama senior kita itu meninggal pada saat COVID di Indonesia. Jadi seluruh Indonesia merata ulama-ulama senior kita itu hampir kita tidak bisa menemukan lagi. Maka itu kita mencoba untuk menghadirkan kembali ulama-ulama baru yang sedikit lebih global. Ya, global ulama ini artinya selama ini kita mengirim ulama kita itu ke Mesir, ke Timur Tengah. Nah, sekarang ini kita memilih anak-anak yang dari Mesir, dari Timur Tengah, kemudian dikuliahkan untuk program S2 dan S3 di PTIK bekerjasama Istiqlal, lalu diberikan tambahan kuliah di sini 6 bulan. Kita pilih beberapa universitas, ada di Georgetown University di Washington, kemudian juga ada di Connecticut, Harvard Seminary, kemudian di sini di Riverside University, kemudian ada juga masih di Maroko dan ada di Mesir. Jadi semuanya kita berharap ulama yang kita akan ciptakan nanti ini bukan hanya mampu membaca kitab-kitab kuning, tapi harus membaca juga kitab-kitab putih yang berbahasa Inggris atau berbahasa Eropa. Karena untuk masuk di perguruan tinggi di sini, of course itu harus bahasa Inggrisnya di atas 550 TOEFL-nya, bahkan 600. Jadi mereka bisa menguasai bahasa Arab, background-nya dari Mesir, dari Timur Tengah, dan juga di pondok pesantren terkemuka. Karena ada tesnya TOEFL untuk bahasa Arab, TOEFL untuk bahasa Inggris. Rekornya itu harus memang mencapai 550, kemudian di training lagi. Nah, itulah yang kami datang ke sini untuk menghubungi perguruan tinggi dan sekaligus ber-MOU. Karena semua mahasiswa kami ini ada 200 orang setiap tahun yang kita training di Istiqlal dan kita kuliahkan di PTIK, lalu ditambahkan pendidikan ekstranya di sini, di Amerika Serikat. Dan Alhamdulillah sangat diapresiasi oleh masyarakat Amerika juga. Kenapa? Karena mahasiswa kita ini diharapkan bukan hanya menjadi ulamanya Indonesia, tapi Amerika minta kemarin 30 orang, ya, kemudian Jepang, Korea Selatan juga minta sekitar ya antara 20 sampai 30 orang untuk menjadi imam di negeri mereka. Karena kita tahu di negara-negara seperti ini, seperti Amerika, pertumbuhan jumlah masjidnya itu sudah tak terbendung, termasuk Korea Selatan, dan juga di
Qatar minta bahkan 60 orang. Ya, Emirat Arab, padahal itu negara Arab, minta 120 orang imam dari PTI. Karena memang satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang bertakhasus, yang berkonsentrasi untuk melahirkan imam ialah PTI. Tadinya institut, tapi sekarang alhamdulillah menjadi Universitas PTI Jakarta. Kebetulan saya juga masih rektor, sudah 20 tahun, dan di Imam Besar di Istiqlal Jakarta juga. Alhamdulillah Istiqlal juga sudah mengalami renovasi besar-besaran. Jadi Bapak Ibu kalau nanti datang ke Jakarta, sempat-sempatkan datang ke Masjid Istiqlal. Sebab baru saja kami mendapatkan penghargaan International Award, jadi Age dari Bank Dunia, World Bank dari Washington DC. Rumah ibadah bukan saja masjid, seluruh rumah ibadah yang paling bersih, paling efisien, paling efektif, dan paling memancarkan toleransi adalah Masjid Istiqlal. Ini penghargaan internasional yang kita hadapkan. Kemudian OKI menunjuk Istiqlal itu sebagai model pengembangan masjid masa depan. Kemudian United Nations juga memberikan apresiasi. Diharapkan Istiqlal nanti itu juga akan menjadi model di seluruh masjid-masjid. Nah, kebetulan juga Imam Besar Istiqlal diminta menjadi President of International Imam Association, sehingga kami bisa berkomunikasi dengan imam-imam masjid dimanapun, termasuk juga anggota kami adalah mestinya imam-imam yang ada di Amerika ini. Kita punya organisasinya. Bapak Ibu sekalian, malam ini sangat berharga untuk kita semuanya. Sebetulnya bukan karena saya hadir di sini, tapi nisfu Sya'ban. Di Indonesia ramai sekali Bapak Ibu. Istiqlal itu sampai ke lantai-lantai atas itu merayakan malam nisfu Sya'ban tadi malam ya. Nah, kita sekarang ini gilirannya. Nah, izinkanlah saya mengajak kepada kita semuanya, mari pada kesempatan yang sangat berkah ini, dan kita juga memperingati malam nisfu Sya'ban. Ini sangat mulia Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar tentang riwayatnya, tapi riwayat dari Sunan Abi Dawud, kemudian juga ada hadisnya generik Muslim, kemudian juga ada beberapa Nasa'i, ada beberapa hadisnya. Dan itu menjadi tradisi di dalam sejumlah negara-negara Muslim. Ya, walaupun juga ada yang menganggap bahwa nisfu Sya'ban itu biasa-biasa saja, tapi hadisnya Sayyidatina Aisyah mengatakan bahwa pada saat malam nisfu Sya'ban, Rasulullah itu memperbanyak mengaji, merenung, berintrospeksi, berkonsentrasi, berkontemplasi, dan siangnya berpuasa. Jadi kalau Bapak Ibu ada waktu, kalau nggak bisa 3 hari seperti biasanya, minimum 1 hari, karena juga ada riwayatnya 1 hari. Jadi besok kebetulan hari Minggu, mungkin Bapak Ibu tidak bekerja. Mari kita menjemput bulan suci Ramadan dengan melakukan puasa nisfu Sya'ban. Terlambat kita untuk menjemput bulan suci Ramadan, kalau malam Ramadan itu baru kita jemput. Rasulullah mengisyaratkan, jemputlah bulan suci Ramadan itu 2 bulan sebelumnya. Maka itu ada doa yang dianjurkan Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan bulan Sya'ban kami, dan panjangkanlah umur kami untuk bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Apa-apa yang harus kita lakukan pada saat 3 bulan Muharram ini? Jadi 3 bulan ini dia disebut sebagai bulan haram sebetulnya. Rajab, Syaban, wabil khusus Ramadan. Pada bulan Rajab, ibaratnya kita menjemput tamu. Tamu kesayangan kita itu bulan suci Ramadan, kita bentangkan karpet merah. Barang siapa yang menjemput Ramadan lebih awal, mulai daripada bulan Rajab,
terus ke Sya'ban dengan berbagai macam rangkaian kegiatan, maka orang itu akan bersih sebelum Ramadan untuk membersihkan yang bersangkutan. Dengan demikian, energi yang dihimpun pada bulan suci Ramadan tidak lagi digunakan untuk membersihkan diri kita sendiri, karena sudah terbersihkan melalui 2 bulan amalan sebelumnya, yaitu Rajab dan Sya'ban. Energi Ramadan berikutnya yang kita peroleh nanti, insya Allah kita gunakan untuk mendaki langit, Mi'raj ke atas. Karena kalau kita tidak melakukan persiapan 2 bulan sebelumnya, ya energi Ramadan kita mungkin hanya cukup untuk membersihkan diri, tapi tidak cukup untuk menaikkan kita ke atas. Ramadan artinya menghanguskan, membakar hangus. Kenapa disebut Ramadan? Karena membakar hangus dosa-dosa masa lampau kita. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahkan ditambahkan 2 mata. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh kesungguhan, keseriusan, ketulusan, maka itu diampuni dosa-dosanya masa lampau, bahkan juga kemungkinan dosa masa akan datang. Tetapi Ramadan pun juga itu akan mendarat dalam hati yang sudah lama menunggunya, mempersiapkannya. Maka itu mumpung masih ada waktu, separuh bulan Rajab ini ke depan, masih ada tersisa waktu untuk membersihkan diri kita. Nah, inilah yang saya akan sampaikan pada malam ini sebagai malam ingatan kita bersama kepada bulan-bulan Rajab yang sangat mulia ini. Pada bulan, ya maksudnya bulan Sya'ban, pada bulan Rajab yang kita lakukan adalah kita mulai berniat untuk melakukan perbaikan diri. Kita harus menggunting dosa-dosa langganan kita selama ini. Apa yang maksud dosa-dosa langganan? Saya yakin memang kita tidak melakukan dosa besar, tapi dosa-dosa kecil itu seperti apa yang dilakukan oleh mulut kita. Siapa yang pernah dimaki-maki? Siapa yang pernah dibicarakan aibnya? Siapa yang pernah disumpah-sumpahin? Siapa yang pernah dibohongi? Dan belum lagi makanan, minuman syubhat, mungkin juga ada yang haram, ikut juga masuk dalam mulut ini. Sehingga separuh penghuni neraka itu Bapak Ibu, karena mulut. Maka itu mari kita jinakkan mulut ini, maka separuh pintu neraka kita itu nanti akan tertutup. Bulan Rajab itu kita mulai kunci. Wahai mulut, tidak boleh kamu lagi membicarakan aib orang lain. Biarkan orang lain itu tersungkur, tetapi jangan karena mulut ini. Ya, mari kita mencoba menghemat bicara. Bicara seperlunya. As-sumtu hukmun. Ya, diam itu adalah penuh dengan hikmah. Ya. Barang siapa yang tidak mampu menahan mulutnya untuk tidak ketawa terbahak-bahak. Nah, ini kan salah satu, maaf Bapak Ibu, salah satu kelemahan kita itu. Kadang-kadang kita tidak mengontrol mulut ini untuk ketawa terbahak-bahak. Banyak hadisnya bahwa ketawa terbahak-bahak itu akan dicabut berkah wajahnya orang itu, sehingga orang itu tidak punya wibawa, kehilangan cahaya. Al-basyasyatu sunnatun, tersenyum simpul itu sunnah, tetapi ketawa terbahak-bahak itu akan dicabut berkah wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kumpulan orang yang bertanding untuk membuat orang lucu-lucuan gitu ya. Pokoknya menampilkan orang yang suka membuat ketawa orang terbahak-bahak. Nabi berhenti di tempat itu dan agak marah. Apa kata Rasulullah? Wahai kalian, apa yang kamu lakukan di sini? Kalau kalian tahu apa yang saya tahu, pasti kalian akan lebih banyak menangis daripada terkekeh-kekeh, terbahak-bahak seperti itu. Itu ada 2 hadis yang mirip di 2 tempat yang berbeda.
Seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, pasti kalian mulutnya dipakai untuk lebih banyak menangis daripada untuk ketawa. Jadi kalau Bapak Ibu pernah kelepasan ketawa terbahak-bahak, segera ikutkan istighfar. Kalau perlu 100 kali. Sebab mulut yang pernah dipakai ketawa terbahak-bahak itu disinonimkan dengan mabuk. Mabuk itu kan iskar haram. Kullu muskirun haram. Nah, ini kelemahan kita di Indonesia. Mudah-mudahan tidak di sini. Justru semakin malam Ramadan itu semakin banyak lawakan-lawakan yang lucu-lucuan itu. Saya sudah mengingatkan kepada teman-teman kita di penyelenggara TV. Tidak berkah rezeki Ramadannya. Iklan yang Anda peroleh dengan membuat orang terpingkal-pingkal ketawa di malam suci Ramadan, itu gak berkah. Justru kita dianjurkan menangis meratapi dosa masa lampau kita di malam Ramadan. Anda membuat orang terpancing untuk ketawa terbahak-bahak. Maka itu TV-TV humor kita dalam bulan suci Ramadan, terutama di malam hari itu, Bapak-bapak ya, mohon dihindari. Seharusnya bulan suci Ramadan itu kita gunakan untuk berkontemplasi, mengintrospeksi kelemahan apa yang pernah kita lakukan. Jangan digunakan untuk mabuk-mabukan ya, di malam hari. Semua grup lawak laris manis pada malam bulan suci Ramadan. Itu luar biasa itu ya. Kalau Rasulullah hadir, pasti Rasulullah akan marah seperti memarahinya kelompok-kelompok lawakan yang dia jumpai di beberapa tempat. Bukan melarang ibu bapak untuk ketawa. Bahkan al-basyasyatu sunnatun. At-tabassum sunnatun. Tersenyum simpul itu sunnah. Dianjurkan. Tetapi kalau ketawa terbahak-bahak, cepat-cepat istighfar. Ketawa terbahak-bahak itu manusiawi, tapi segera iringi dengan istighfar. Kadang-kadang sampai keluar air matanya itu ketawa. Ya, Rasulullah memarahi. Kalau kalian tahu apa yang saya tahu, pasti kalian lebih banyak menangis. Apa yang diketahui Rasulullah? Betapa dahsyatnya ya, saat-saat menjelang kematian. Di situ ada malaikat yang datang. Begitu kita dijemput di malaikat Munkar Nakir, kemudian disuruh berjalan menuju kepada mahsyar dengan sangat mengerikan. Ada yang secepat kilat, tapi ada yang berguling-guling. Tidak ada lagi cahaya matahari di saat perjalanan itu. Sangat mengerikan. Kemudian disuruh meniti di atas siratal mustaqim yang membentang di atas neraka. Berenang di atas keringat ribuan tahun menunggu giliran di padang mahsyar. Kalau kita bayangkan itu semua dan seperti itu yang diketahui Rasulullah, pasti kita akan menangisi dosa-dosa masa lalu. Kalaupun kita tidak melakukan dosa, pasti kita menangisi penyesalan kita. Kenapa begitu panjang umur saya, tapi begitu sedikit yang kami persembahkan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang saya ingatkan kepada teman-teman semuanya. Pada bulan Syaban masih ada waktu, Bapak Ibu. Mari kita menahan mulut ini untuk tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Mari kita menahan mata ini untuk tidak membiasakan langganan-langganannya suka mengintip, suka menonton film-film macam-macam, dan suka apa saja ya. Kalau lebih tertarik membaca macam-macam, lebih tertarik mengintip yang dosa daripada untuk membaca Al-Quran. Mulailah mata kita ini bersahabat dengan huruf-huruf Al-Quran. Baca-baca buku-buku agama, buku-buku doa. Jangan sampai di rumah kita nggak ada buku-buku doa. Jangan sampai di rumah kita nggak ada Al-Quran. Tidak ada buku-buku agama. Hanya novel aja.
Dia tidak mengajak kita untuk menerangi jalan masa depan kita di akhirat. Nah, inilah yang kita harus lakukan pada bulan Rajab dan Sya'ban. Bagi Bapak Ibu yang masih hidup kedua orang tuanya, paling bagus untuk melakukan komunikasi. Saya tahu bahwa kita ini berasal dari negara orang, mungkin orang tuanya masih di kampung, di daerah. Ya, daripada kita nelpon berjam-jam dengan orang lain, sementara orang tua yang membesarkan kita itu tidak pernah kita telepon, atau telepon seperlunya, karena takut dimintai uang, biaya, dan sebagainya. Coba introspeksi diri kita. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah meninggal orang tuanya, kematian tidak boleh menjadi penghalang untuk bersilaturahim. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira bahwa orang yang sudah mewakafkan hidupnya di jalan Allah, mematikan egonya di jalan Allah, mematikan kepentingan pribadinya demi untuk orang lain, itu adalah mati. Tidak. Dia masih tetap hidup, bahkan dijamin rezekinya. Di alam barzah itu kan tetap ada kehidupan dan tetap membutuhkan rezeki. Doanya ibu bapak terhadap almarhumah itu akan bertajasud menjadi apa itu tajasud? Tajasud itu dalam kitab-kitab kuning diartikan penjelmaan atau doa kita itu menjadi bingkisan, parcel yang ditujukan kepada almarhum atau almarhumah yang sudah wafat, sehingga bangga tetangga-tetangganya di kuburan itu cemburu. Alangkah hebatnya Anda, 5 kali dalam setiap sehari semalam mendapatkan bingkisan. Saya punya banyak anak junior, bahkan saya biayai ke Amerika segala macam, tidak satu pun mengingat aku. Celaka. Ya. Jadi kehidupan di alam barzah Bapak Ibu, coba lihat di dalam Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Kehidupan di akhirat, kehidupan di alam barzah itu kehidupannya sama dengan kita di sini. Manusia itu sebetulnya tidak pernah mati. Yang hancur itu badannya, tapi roh tidak pernah mati. Kata siapa roh itu mati? Manusia itu makhluk abadi. Apa yang dimaksud makhluk abadi? Ciptaan Allah yang diciptakan diawali ketiadaan dan tidak diakhiri ketiadaan. Itu namanya abadi. Ada wujud azali, tidak diawali ketiadaan dan tidak diawali juga keakhiran. Ya, jadi itulah Tuhan, itulah Allah Subhanahu wa taala. Ada khawadith, diawali ketiadaan dan diakhiri ketiadaan. Manusia itu abadi, disebut abadi karena diawali ketiadaan dan tidak akan berakhir dengan ketiadaan. Jadi sekali kita diciptakan jadi manusia, tidak akan pernah berhenti jadi manusia dan tidak akan pernah mati-mati kita. Sampai teriakan orang-orang penghuni neraka yang abadi itu di sana itu, ya laitani kuntu turaba. Itu akhir surah An-Naba juz An-Naba. Apa teriakan orang-orang neraka itu? Ya laitani kuntu turaba. Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku jadi tanah seperti dulu. No way, enggak mungkin. Sekali manusia itu hidup, tidak akan pernah berhenti untuk hidup selamanya. Nah, kalian adalah penghuni neraka, nggak bisa dikembalikan jadi tanah. No? Jadi kehidupan di alam barzah sama kehidupan kita di sini. Dan ada yang mengerikan Bapak Ibu. Jadi pengemis di akhirat itu. Siapa yang jadi pengemis itu? Mereka-mereka yang tidak pernah mendapatkan kiriman doa daripada orang hidup. Ya. Kenapa? Ya. Dia jadi pengemis karena dia menunggu hari Jumat. Pada hari Jumat itu ada doa yang wajib dibaca oleh khatib. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat birabbil alamin. Ya Allah, ampunilah ya, muslim laki-laki dan perempuan,
mukmin laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup di dunia ini maupun yang sudah mati, artinya hancur badannya tapi rohnya tetap ada kan? Ya. Begitu kata-kata wal amwat maupun yang sudah wafat didoakan oleh khatib, maka seperti anak ayam yang kelaparan, ya, ditaburkan benih. Perebutan mereka itu memperebutkan barang yang terbatas, diperebutkan oleh orang banyak. Siapa pengemis itu? Ada mantan gubernur, mantan presiden, menteri, mantan konjen, bukan konjen kita. Nah, itu dia. Tapi ada yang santai, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kenapa nggak ikut? Kok duduk-duduk enak di situ? Kenapa nggak ikut rebutan? Saya nggak perlu rebutan. Kenapa? Anak-anak saya setiap habis sholat 5 waktu dia kirimkan saya doa. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, biasakan mulutnya tidak pernah berhenti berdoa sebelum mendoakan kedua orang tuanya. Sedikit artinya buat kita, besar artinya buat almarhum dan almarhum Marisa. Tidak lama kemudian, di antara mereka Bapak Ibu yang dulu itu santai, datang juga ikut rebutan. Loh, Bapak Ibu kenapa ikut rebutan? Iya, anak-anak saya yang rajin mendoakan saya sudah meninggal. Sedangkan cucu-cucu saya tuh kuliahnya di luar negeri, mungkin di Amerika. Jangan-jangan di LA. Sudah nggak ada lagi doanya, boro-boro doa, sholat pun juga enggak. Maka itu kehadiran masjid ini adalah penyambung lidah diri kita dengan orang tua kita yang sudah almarhum. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Mulai malam ini Bapak Ibu sekalian, jangan pelit memberikan doa terhadap kedua orang tua. Nggak mungkin kita jadi seperti ini tanpa mereka kan. Yang dibutuhkan mereka itu hanya pendek sekali bacakan, kirimkan doa surah Al-Fatihah. Lebih dari cukup untuk yang bersangkutan. Barang siapa yang malas mendoakan orang matinya, pasti akan malas didoakan oleh orang hidupnya. Logikanya, siapa yang rajin mendoakan orang matinya, akan rajin didoakan oleh orang hidupnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang kita harus lakukan pada bulan Rajab dan Sya'ban ini. Ya. Periksa telinga kita. Lebih sering pakai ngerumpi atau mendengarkan pencerahan ceramah-ceramah. Hilang ngantuknya kalau melihat atau mendengarkan apa itu di YouTube-nya segala macam itu. Tapi begitu ada suara azan, ada pengajian, macam-macam alasannya kurang sehat dan sebagainya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba penciumannya ada dosanya nggak di situ? Tangannya ada nggak dosanya itu? Siapa tahu ada tanda tangan fiktif yang dilakukan, tangan ini langganan setiap saat. Siapa tahu pernah ada yang dirabat, digenggam, diremas, bukan haknya. Kemana kakinya gentayangan setiap hari, dikontrol pada bulan Rajab dan Sya'ban Bapak Ibu. Inilah maknanya mempersiapkan pangkalan pendaratan bulan suci Ramadan di dalam diri, pikiran, dan anggota badan kita. Insya Allah kalau kita mempersiapkan diri menjemput bulan suci Ramadan, Ramadan itu akan mendarat di dalam hati kita. Pasti kualitas Ramadan kita akan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Mulai hari ini Bapak Ibu, masih ada waktu. Jangan pernah meninggalkan salat-salat sunat. Salat fardu oke, wajib memang. Tapi kali ini salat duhanya dipelihara. Sebelum ke kantor kan ada waktu. Salat tahajud jam 4 masih cukup waktu untuk salat tahajud. Jam 5 lewat 40 sekian kan. Orang baru bisa salat subuh. Nah, salat qabliyah ba'diyah, tahiyat masjid kalau masuk di masjid. Kumpul semua amal-amal kecil
nanti itu kalau mengumpul itu jadi amal besar itu. Jangan memandang enteng dosa kecil, kalau itu kalau menumpuk juga menjadi dosa besar. Mari kita mencoba untuk menghadirkan Ramadan lebih awal. Energi Ramadannya sudah tiba di dalam batin kita. Begitu Ramadannya muncul, maka kita akan lebih mulus lagi menjalankan. Inilah yang dimaksud dengan mempersiapkan diri. Jadi bukan yang penting memperingati nisfu Sya'ban dengan segala macam. Tapi poin yang sangat penting di situ, bagaimana mempersiapkan pangkalan pendaratan bulan suci Ramadan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam anggota badan kita. Yang suka buka-buka aurat, cobalah ditutup. Ya. Yang suka marah-marah, coba kurangi. Ya. Inilah artinya nisfu Sya'ban. Mari kita mencoba untuk membaca Quran yang selama ini kan kita nggak pernah baca. Ditayangkan, apa ditaruh di rak, tapi jarang dibuka. Nah hari ini Bapak Ibu, minimum bacalah jantungnya Al-Quran. Apa jantungnya Al-Quran? Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu itu punya jantung, kata Rasulullah. Wa qalbul Quran surah Yasin. Jantungnya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Banyak khasiatnya Bapak Ibu. Kalau malam Jumat baca apa? Surah Al-Kahfi. Kalau kepanjangan minimum sampai ayat ke-19-nya. Apa ayat 19-nya? Surah Waliyatalattaf wala yushra'na bikum ada. Kalau nggak bisa sepenuhnya. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, itu akan dibebaskan daripada fitnah selama 1 minggu berikutnya. Baca lagi, lepas lagi. Ini ada hadisnya loh Bapak Ibu. Ini bukan bid'ah. Jadi di negeri orang seperti ini, kita perlu perlindungan bukan hanya diri kita sendiri Bapak Ibu. Namanya musibah datang. Tiba-tiba kan. Idza ja'al bala'u umyal basar. Kata hadis Nabi itu. Apabila musibah itu datang, mata ini buta. Kok kenapa kejedot? Saya nggak lihat ada tembok di situ. Kenapa? Saya kok mata hatinya buta? Kenapa saya salah statement? Supaya kita tidak kedatangan musibah tiba-tiba. Ada beberapa tolak balai Bapak Ibu. Mau nggak saya sampaikan? Mau. Kita juga sama-sama mau. 1, hadis Nabi sahih. Bersedekah Bapak. Kata Rasulullah SAW gini, karena hadisnya panjang. Sedekah dan musibah itu berlomba. Sedekah berlomba dengan musibah. Kalau sedekahnya itu mendahului musibahnya, musibahnya tidak jadi turun kepada yang bersangkutan. Waduh, saya keduluan dengan sedekah. Besok kita bersedekah lagi, nggak jadi turun lagi. Aku keduluan dengan sedekah. Dan seterusnya. Jadi bagaimana caranya? Ada namanya sedekah subuh. Di negeri-negeri Arab, di negeri-negeri Muslim, di Turki, di pondok pesantren, itu setiap orang di antara kita itu ada dianjurkan mempunyai kalengan itu, apa itu kayak celengan itu loh. Uang recehan ibu yang kecil-kecil itu. Kecil artinya kalau itu dilakukan dengan ikhlas itu uang gede di mata Allah. Itu tolak balas sekecil apapun. Jadi ini botol apa? Ada uang recehan. Subuh-subuh sebelum salat subuh ambil ya, untuk masjid. Nanti kalau penuh kalengnya bawa ke masjid. Ya, habis itu di samping bantal subuhnya ada. Di pesantren kita dulu dianjurkan uang sisa jajanan. Apalagi Bapak Ibu pasti banyak uang recehannya di Amerika ini kan. Ya bergeletakan bahkan daripada dilempar di kolam-kolam. Nggak tahu apa tujuannya ya. Taruh di sini dia kali. Niatkan ini tolak bala. Lillahi ta'ala. Jangan diambil. Tapi itu dimasukkan di celengan masjid. Itulah nanti akan memakmurkan masjid. Barang siapa yang memakmurkan masjid, maka itu insya Allah akan diberikan penerangan nanti di surga. Ya. Apalagi kalau dibangun masjid, membanallahu baitan, membanallahu masjid dan banallahu baitan fil jannah.
Barang siapa yang membangun masjid, sekalipun satu lembar batu merah, sekalipun satu sak semen, sekalipun satu lembar tegel, itu akan dibangunkan istana nanti di surga. Bukan main Bapak Ibu. Sudah punya masjid seperti ini nggak gampang. Indonesia punya masjid di Amerika. Nah, sekecil apapun keringatnya Bapak Ibu pasti. Ini sarana untuk membuat istana di surga. Memang istananya itu kecil-kecil, RSS-nya surga. Ada kisahnya kan dalam ayat itu, dalam hadis. Orang yang paling terakhir masuk surga, dia nggak mau masuk surga. Malaikat mengatakan, masuk surga giliran kamu. Malas dia. Udahlah paling kapling saya udah habis. Dimonopoli oleh orang pendahulu saya. Mungkin keenakan di neraka. Begitu malaikatnya udah di situ aja. Dipanggil malaikat, kapling saya sih masih ada nggak? Sekecil apa? Oh, memang kamu yang paling sempit. Terus sempitnya kayak apa? Ada itu babuha, abu-abuha. Pintu-pintu kamar Anda nanti itu daun pintu nyumbang 40 saksmen di masjid. Digotong pulang karena nggak ada yang pilih di tempat itu. Nah, apa itu ikhlas? Kalah. Ikhlas itu menyumbang tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Apalagi suaminya atau istri, apalagi orang lain. Ya. Belajarlah untuk menyembunyikan kebaikannya, prestasinya. Barang siapa memiliki kebanggaan walau sekecil apapun dalam lubuk hatinya, itu wujud ria, rusak keikhlasan. Tapi kalau ada orang takut populer dan tidak suka untuk dipuji, itu tanda-tanda penghuni surga. Kalau ia dipuji, astagfirullah, ya Allah, mereka salah alamat memuji. Mestinya yang harus dipuji hanya Engkau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian hanya untuk Engkau. Bukankah prestasi ini dari Engkau ya Allah. Ampuni aku, ampuni mereka. Jadi kalau kita sudah mulai tidak senang dipuji, kalau kita sudah mulai senang dengan tanpa nama walaupun uang gede, kita kan kalau uang recehan tanpa nama, kalau uang gede itu kartu nama. Jadi mulailah kita berpikir lain. Ya. Mari kita mencoba memulai sebuah lembaran kehidupan baru malam nisfu Sya'ban ini. Tancapkan dalam diri kita, saya akan taat 3 seluruh dosa-dosa langganan saya selama ini. Tidak mati Bapak Ibu kalau meninggalkan dosa langganan, benar. Biarkan orang lain itu hancur, tapi jangan karena WA saya, jangan karena email saya. Jangan bangga pada saat melihat orang lain tersyukur. Jangan sedih pada saat melihat orang lain itu bahagia. Tapi ikutlah bersyukur kalau orang itu mendapatkan keberuntungan. Ya, ikutlah bersedih kalau orang itu mendapatkan kesedihan. Itu manusia sejati. Ya. Gimana sudah waktu saya? Tambah. Ya, jadi Bapak Ibu, malam nisfu Sya'ban kita, Rasulullah menganjurkan sholatlah tepat waktu, kecuali sholat Isya. Ada hadisnya. Seandainya saya tidak takut sholat Isya itu diwajibkan di tengah malam, saya akan menganjurkan umatku sholat Isyanya ditunda ke malam tengah malam. Makin larut semakin nikmat. Tapi untuk kita di sini ya perlu salat berjamaah, jadi memang tepat waktu. Saya tidak akan menyita waktu banyak Bapak Ibu, hanya tanda kerinduan saya kepada teman-teman di sini, karena saya merupakan diakui atau tidak, saya bagian yang tak terpisahkan dari masjid kita ini, karena Pak Bui dengan Pak Erik itu adalah sahabat karib saya dan selalu kita ketemu ya, dan juga sering ya minta diberi perhatian, tapi saya tidak. Ya udah ada pengurus kita, ada Adinda di sini, jadi Pak Farhad dan kawan-kawan di sini. Ya
Mudah-mudahan ini akan utuh kepengurusan kita, Bapak. Jangan mencontoh masjid Indonesia di tempat lain. Memalukan, gontok-gontokan, Bapak. Saya bangga memiliki pengurus. Kita memiliki pengurus di masjid ini. Dengan segala kekurangannya pasti ada ya. Tapi masjid Indonesia yang saya pernah kunjungi di Amerika, di Houston, di New York, apalagi di Washington DC itu saya termasuk ya bersama teman-teman yang lain ya, karena waktu itu saya wakil ketua pengurus yayasannya Pak Harto. Kita kumpulkan uang 25 miliar, begitu kita akan beli gereja, tiba-tiba malam yang mau dibayar ada orang kaya Korea beli lebih mahal daripada tawaran kita. Yang penting jangan jadi masjid. Ini Korea. Akhirnya kita beli, dapat masjid baru di Silver Spring itu. Uangnya nggak bisa dicairin karena di blok di Kejaksaan, Yayasan Super Semar. Nah, last minute saya jadi wakil Menteri Agama pada waktu itu. Saya ke Pak Presiden, Pak SBY. Last minute kita, Pak Presiden. Ini ada gereja mau dijual di Amerika, uangnya nggak bisa keluar di blok di Kejaksaan, dan nggak bisa kita tahu kapan mau dibuka, sampai hari ini belum. Nah terus bagaimana caranya? Kita ambilkan dari bantuan Kementerian Agama, kata Pak SBY. Nanti Katolik Protestan juga mau, nggak Pak? Ini ambilkan dari DIPA itu daftar isian proyek kita itu dari Bima Siswa, karena saya pernah 6 tahun dirjen Bimas Islam, tahu persis. Jadi ini nanti kita bunyikan anggaran dirjen Bimas Islam. Kita bantukan untuk membeli gereja itu. Jadi kita bantu 27 miliar pada waktu itu. Kita beli gereja itu. Dan akhirnya sempat kita resmikan sebelum Lancer Pak SBY itu di New York, di Washington DC. 3 bulan lalu juga teman-teman dari London ya, kasusnya hampir sama ya. Saya diminta membantu juga di Indonesia. Malam itu kita dapat hanya 3 orang dapat fundraising kita itu 25 miliar. Begitu kita mau bayar, tiba-tiba yang punya tanah nggak mau jual. Kenapa? Karena bangunan masjid. Belakangan terakhir kemarin baru dapat lagi satu tempat properti, dan itulah yang kita bantu. Dapat hanya 3 orang kita dekati. Malam-malam saya bersama menemani pengurusnya itu ke 3 orang. Nah, udah selesai malam itu juga. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau masjid itu biasanya lebih gampang dibangun daripada properti seperti madrasah ya. Banyak orang, mungkin caranya saja yang perlu kita ya seperti ini Pak Boy juga kan tergerak hatinya untuk membangun masjid seperti ini. Itu semua bagian daripada usaha kita. Terakhir dari saya Bapak Ibu sekalian, kembali lagi ya persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan ini. Kalau bisa besok puasa, mandi taubat Bapak Ibu. Saya yakin di sini pernah kita berdosa. Ya, mandi taubat, mandi keramas, kemudian salat sunat taubat, salat sunat taubat kata ya Allah, malam ini saya berjanji akan menjadi manusia baru. Saya akan menjadi manusia yang perfect. Insya Allah itu niat seperti itu saja itu sudah mampu mengukir langit. Kriteria untuk menjadi manusia berubah itu lihat usahanya Bapak. Harus naik kelas. Tadinya kita menjadi ikhlas, naik kelaslah menjadi mukhlis, menjadi mukhlas. Kalau mukhlis itu orang yang ikhlas, tapi masih mau memperkenalkan, masih mau disebutkan namanya sekian-sekian. Tapi kalau mukhlas, gak mau menyampaikan kepada siapapun. Itu mukhlas. Kalau mukhlis masih senang
kalau orang berterima kasih atas prestasinya. Tapi kalau mukhlas, sedih kalau ada orang berterima kasih kepadanya. Itu artinya bocor amal saya. Naik kelas dari sabir menjadi musabir. Sabir itu artinya sabar. Kalau saya ingat seperti dulu, orang itu saya tampar orang itu. Tapi sekarang saya sudah tobat, saya sudah sabar. Itu sabir. Tapi kita harus naik kelas, naiklah menjadi musabir. Contohnya, saya sudah maafkan, tapi saya tidak bisa melupakan. Itu sabir. Saya sudah maafkan dan saya sudah melupakan. Itu masabir. Masih ada di atasnya as-sabur. Itu asmaul husna akan yang terakhir. Saya tidak pernah ingat apa lagi yang pernah lakukan. Pokoknya aku maafkan semuanya. Air susu dibalas air susu, sabir. Air susu dibalas air tuba, masabir. Air tuba dibalas air susu, itu sabur. Jadilah naik kelas. Maka itu taubat kita Bapak Ibu. Taubatnya harus juga naik kelas. Dari taubat inabah ke taubat istijabah. Taubat inabah itu takut masuk neraka. Ya Allah, ampuni dosaku. Aku takut nanti mati dalam keadaan penuh dengan dosa. Dia bertaubat karena takut masuk neraka. Itu taubat inabah. Di atasnya ada taubat istijabah. Apa itu taubat istijabah? Bukan takut neraka. Ya Allah, aku lebih tersiksa oleh rasa malu terhadap Engkau daripada api neraka. Ya. Jadi lebih takut tersiksa dengan rasa malu terhadap Tuhan kalau dia melakukan dosa daripada dipanggang oleh api neraka. Bakar aku di neraka, tapi aku tidak mau malu mempermalukan Engkau. Jadi taubatnya bukan karena takut neraka, taubatnya takut dibakar oleh rasa malu karena berdosa terhadap Tuhan yang paling berjasa terhadap diri. Itu namanya taubat istijabah. Setelah itu Bapak Ibu sekalian syukur. Naik kelas lagi juga. Dapat pekerjaan baru ya? Iya Pak. Alhamdulillah. Sudah syukur nggak? Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu bukan syukur. Itu namanya tahmid. Lain tahmid, lain syukur. Kalau tahmid itu hanya sampai di bibir. Dapat hadiah. Alhamdulillah. Dapat promosi. Alhamdulillah. Itu bukan syukur. Baru tahmid. Yang kita diminta itu bersyukur. Lain syakartum la azidannakum. Wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Hati-hati dalam ayat ini. Mubalik hati kita sering keliru loh itu Bapak Ibu. Akhirnya orang kecewa. Bukan karena Quran, tapi penceramahnya yang kurang ngerti ayat itu. Lain syakartum, kalau kalian mensyukuri nikmatku, la azidannakum. Tuhan tidak mengatakan la azidanna rizqakum. Tapi la azidannakum, dhamirnya di situ adalah engkau. Jadi tidak ada ayat yang mengatakan kalau kamu menyumbang, rezekinya akan bertambah. No. Yang ada dalam Quran, kalau engkau mensyukuri nikmatku, maka niscaya akan aku tambah kapasitasnya. Kum itu diri kita. Mungkin sebelum kita nyumbang, dada kita seperti botol nih. Kasih setetes tinta pemilu, hitam semua botol ini. Tapi kalau dada kita seperti samudra, sekotor apapun Sungai Ciliwung di Jakarta, tidak akan pernah mengotori air laut, air samudra. Deposito kita tahun lalu 1 miliar. Kita nyumbang mesti berkurang. Kok malah tambah kurang? Memang fisiknya tambah kurang, tapi dada kita makin lapang. Ya Allah, dulu deposito saya 1 miliar, sekarang tinggal 500.000. Tapi kok aku lebih nikmat? Itu artinya apa? Allah memberikan nikmat pada dirinya sendiri. Apa artinya bertambah deposito? Tapi dokter, kamu gak boleh makan ini. Ya, ini kamu diabetes. Itu jangan Pak. Itu over kolesterol kamu.
Wah ini jangan, sayuran ini asam urat Bapak. Ya, udah ini teh kopi, Pak jangan pakai gula. Rasanya apa tanpa gula? Ya, udah itu ambil kantong kak saya atau kursi roda saya. Masih muda usia, kaya, penuh meja makan. Kalau kita miskin nggak ada isinya meja makan, tidak terlalu menderita. Tapi kalau meja makannya penuh, tapi nggak boleh makan satupun, itu neraka bagi kita kan. Nah, apakah ini yang kita harapkan? Sedikit tapi berkah itu lebih baik daripada banyak nggak berkah. Anak pertamanya narkoba, anak keduanya kriminal, istrinya selingkuh. Rumahnya kayak istana tapi isinya kayak neraka kan? Mana yang paling baik Bu? Neraka isinya surga atau istana isinya neraka? Mana yang bagus Bu? Itu elek banget itu. Istana isinya surga kan Bu? Seperti Bapak Ibu kan? Rumahnya kayak istana, isinya surga lagi. Masya Allah. Amin. Amin, besar-besar aminnya. Sekarang sudah berani orang bicara amin. Kemarin kabur. Nah, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah. Syukur itu ialah, Pak, saya dipromosi di sini bukan karena saya, karena kerjasama kita semuanya. Nanti malam saya ajak makan di restoran yuk. Itu baru syukur, berbagi dengan yang lain. Itu syukur. Ya. Tapi di atasnya ada lagi namanya syakur. Ya. Kalau syakur itu lebih tinggi. Tidak ingin diketahui seluruh kebaikannya oleh orang lain. Gatal tuh mulut ini mau menyebutkan. Apalagi kalau, Pak, diumumkan dong. Bapak, tadi kan saya sudah umumkan di masjid, bantuannya 5.000 rupiah. Tadi kan belum ada orang. Umumkan sekali lagi. Itu syukur, bukan syakur. Kalau syakur, Pak, ini jangan diumumkan ya. Kalau itu masih bocor tuh. Subuh-subuh nggak ada orang. Dimasukkan cek di kotak amal. Isinya 5 miliar. Siapa punya ini? Nggak tahu. Nah itu syakur. Syakur itu ialah tidak ketahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian yang paling terakhir ujian kita, serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kalian sudah berupaya sedemikian rupa, berikhtiar sedemikian rupa, serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang tawakal. Apa itu tawakal? Ada tingkatannya juga. Orang awam itu disebut tawakal. Satu saat Rasulullah didatangi oleh pemuda dari kampung, mau mendatangi orang suci, minta tawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Mas, kata Rasulullah, dari mana? Dari kampung. Kamu parkir di mana untanya? Oh, saya tawakal kepada Allah. Kan saya mengunjungi Rasulnya. Pasti unta saya nggak akan kemana-mana. Kata Rasulullah, itu bukan tawakal. Tawakal itu tambatkan untanya di sebuah pohon. Tadinya ya, tambatkan. Kemudian tawakal kepada Allah. Jadi, kunci mobilnya, periksa semuanya. Jangan ada barang-barang merangsang. Orang pinggir jalan kayak kamera heboh, bisa dipukul tuh. Kayak di New York di masa lampau, nggak tahu sekarang. Nah, tapi ada tawakal lebih tinggi namanya taslim. Taslim itu sedikit energi yang kita keluarkan, tapi proaktifnya Tuhan yang lebih besar. Kayak bayi. Bayi tidak perlu mencangkul, tidak perlu cari kerjaan, cukup mengiak saja. Satu kali rebutan tuh ibunya, babysitternya, pembantunya, kakaknya, kakeknya juga datang. Ada apa? Digigit nyamuk kan? Padahal itu sedikit energi kan, cukup berteriak, berdatangan semua orang membantu.
Tapi di atasnya masih ada lebih penting lagi, yaitu tafwid, tawakalnya janin. Pernah nggak ibu mendengarkan janin itu berteriak-teriak, aku kepanasan, aku pengap, dan sebagainya? Nggak pernah ada janin yang menangis. Kenapa? Karena dia berada di dalam surga. Janin itu miniaturnya surga loh Bapak Ibu. Ya, janin di kutub utara yang minus 60 derajat Celcius itu tidak pernah kedinginan. Janin yang ada di Afrika, tanduk Afrika itu panas itu bisa sampai 60 derajat Celcius. Tidak pernah kepanasan. Karena automatically rahim itu mengatur suhu udara di dalam janin. Dan tidak perlu minta makan. Berkeinginan saja untuk makan, hari-harinya mensuplai nutrisi yang dibutuhkan. Makanya itu, rahim itu miniatur surga. Itulah yang dimaksud dalam hadis Nabi, al-jannatu tahta aqdami ummahati. Surga itu terletak di bawah kakinya ibu, bukan kakinya bapak-bapak. Bapak-bapak nggak punya rahim kan? Nah itu. Jadi tawakal yang paling puncak itu tanpa energi. Tawakal penuh kepada Tuhan, maka Tuhan yang 100% proaktif. Jadi tawakal itu 3 macam. Energi kita keluar, baru aman. Energi kita sedikit keluar, tapi aman. Tanpa energi, hanya pasrah kepada Allah. Penuh kepasrahan. Kayak mayat itu kan, cukup melipat tangan seperti ini. Kayak banknya, siapa yang mandikan, siapa ambulansnya dan sebagainya. Sampai takziahnya pun juga diurus. Itu kalau orang pasrah secara total. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, mari kita pasrah. Puncak. Semakin pasrah seorang bergandengan dengan keikhlasan, maka semakin banyak keajaiban. Ya, miracle dalam kehidupan kita. Jadi kalau ingin mendapatkan, kalau ingin mengundang mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, biasakanlah dirinya menjalani kehidupan permanen, mengedepankan keikhlasan dan ketulusan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu jaminan Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mencapai puncak ketakwaan, pasti Allah, itu huruf lamnya di situ lam ta'kid, stressing point dalam ilmu balaga itu ya. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar apapun problem. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki di luar dugaan. Jadi jangan takut. Asal kita sudah pasrah total kepada Allah, melakukan seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya dengan penuh keikhlasan, sambil berusaha secara maksimum. Wala tahzan, wala takhafu, wala tahzanu. Jangan khawatir, Allah yang akan memberikan solusi. Banyak contoh dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sudah pernah merasakan. Cuma mungkin nggak sadar aja. Di mana ada keikhlasan dalam hidup, di situ pasti ada keajaiban hidup. Pernah nggak nyangka Bapak Ibu akan tinggal di LA? Tinggal di Jakarta aja nggak pernah kebayang kan? Ini meloncati Jakarta sampai ke LA. Ini kota, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak karena tinggalnya di LA. Di Indonesia loh Bapak Ibu. Mimpi pertamanya orang Indonesia itu, kapan ya saya kunjungi Amerika? Amerika lagi, kapan ya saya kunjungi LA? Orang-orang di Washington, di New York, Pak, ingin sekali saya lihat LA. Jadi orang Amerika sendiri ingin lihat LA. Nah Bapak Ibu sudah di sini, di dalam rumah Allah lagi, Masya Allah. Syukurlah Bapak Ibu sekalian. Kan kita tidak mencari yang banyak kan Pak? Bukan mencari yang besar. Apa artinya banyak dan besar kalau nggak berkah? Yang paling bagus itu banyak dan berkah. Ya kan? Itu manusiawi dan itu dianjurkan. Jangan jadi jangan jadi mustahik, jadilah muzaki. Jangan jadi mau kupale, jadilah wakif pewakaf. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, kita berterima kasih ya. Kehidupan kita di LA ini perlu kita syukuri. Ada orang tua kita, ada Pak Konjeng, apapun persoalannya Bapak Ibu,
sampaikan kepada orang tua kita. Walaupun usianya mungkin lebih muda, tetapi dia orang tua secara politik kita di sini, secara kenegaraan. Beliau bertanggung jawab apapun yang terjadi seluruh warga negaranya yang ada di sini. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, perlu memang ada konjen di sini karena kita perlu orang tua. Mari kita saling menghargai, kita hargai Pak Konjen, dan tentu Pak Konjen juga akan sangat memperhatikan rakyatnya yang ada di sini. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa sebagai tanda nisfu Sya'ban ini. Pertama-tama saya ingin mengajak kita mendoakan kedua orang tua kita, Bapak Ibu. Kali ini dengan penuh ketulusan. Jadi kita semoga pahalanya diperuntukkan kepada kedua orang tua kita tercinta. Amin. Nanti juga sekaligus kepada guru-guru kita yang pernah ngajari alif batasa di kampung yang sana di kelas itu. Orang yang pernah berjasa terhadap kita. Dan juga anak-anak kita kecil-kecil seperti apa nasibnya nanti akan datang. Kita doakan. Jadi anak soleh sekalipun di Amerika. Ala hadihi niyyah wala kulli niyatin soleh. Wa ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tawakkalna 'ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Billah. Bismillahirrahmanirrahim. Billah. Bismillahi ma sya Allah. La ya'ti bil khairi illa Allah. Bismillahi ma sya Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma sya Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi dhahara nasrullah. Bismillahi jaa nasrullah. Bismillahi ata amrullah. Bismillahi barazat gharatullah. Bismillahi tammat kalimatullah. Bismillahi rikibat khairullah. Bismillahi intasharat junurullah. Bismillahi ja'at rijalullah. Bismillahi lama'at ayatullah. Bismillahi nahnu fi amanillah. Bismillahi fawqana hizbullah. Bismillahi yakhrusuna hizbullah. Bismillahi dakhalna fi sahati la ilaha illallah. Bismillahi kharajna ala sahra'i min amani Muhammadir Rasulillah. Bismillahi qul kullu min indillah. Bismillahi wa kafa billah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma la tada'u lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلى إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha menyaksikan. Inilah kami para hamba-Mu, bersimpu di hadapan-Mu di rumah-Mu ini. Tiada lain harapan kami semuanya kecuali memohon ridha-Mu ya Allah. Memohon pengampunan-Mu, memohon bimbingan-Mu, memohon tuntunan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Putihkanlah seluruh kegelapan masa lampau kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni juga kedua orang tua kami, bapak ibu kami, kakek nenek kami, dan semua orang-orang yang pernah berjasa pada diri kami.
terutama juga guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, anak-anak kami, cucu kami, seperti apa nasibnya di masa depan. Izinkan kami titipkan kepadamu ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan soleha, yang kelak juga akan mendoakan kami pada saatnya kami tiada. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami para hamba-Mu, menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu ya Allah pada malam nisfu Sya'ban ini. Terimalah hamba-Mu apapun adanya. Jika Engkau akan menyiksa hamba-Mu karena dosa-dosa yang memang pernah dilakukan di masa lampau, itu memang pantas bagi kami. Kami siap untuk melakukan, menerima apapun adanya. Karena itu resiko dari perbuatan kami. Tapi jika Engkau akan memaafkan kami, memang Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Kami yakin ya Allah, Engkau Tuhan lebih menonjol sebagai Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang daripada Tuhan Maha Penghukum dan Maha Penyiksa. Ya Allah, ya Tuhan kami, masihkah Engkau akan memasukkan kami ke dalam neraka-Mu sementara kami ini sudah bersujud dan rebah memohon ampun terhadap ya Rasulullah, seandainya rohmu masih bisa mendengarkan kami seperti sabdamu, barang siapa yang berselawat terhadapku, aku pasti tahu aku akan berikan syafaat. Berikanlah syafaatmu sekarang juga ya Rasulullah. Sampaikanlah kepada kekasihmu Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa kami, seluruh doa kami diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah, inilah kami para umatmu di Los Angeles ini, berusaha juga untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepadamu, seperti sahabat yang bersama-sama dengan ya Rasulullah. Mintakanlah syafaatmu di padang mahsyar. Tidak ada yang mampu menyelamatkan kami selain hanya Engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kenalilah wajah kami yang datang di masjid ini pada malam ini. Kami datang di sini untuk memperingati malam nisfu Sya'ban. Wahai para malaikat yang juga hadir bersama kami di rumah Allah ini, jadilah saksi. Inilah hamba Tuhan dengan segala kekurangan dan kelemahannya, bersimpu di hadapan Tuhan kita bersama. Tiada lain hadapan kami semuanya memohon ampun. Wahai malaikat, aminkanlah seluruh doa-doa kami di tempat yang mulia kami ini. Ya Allah, tentu Engkau Maha tahu. Inilah hamba-Mu. Engkau tahu semua kelemahan yang dimiliki hamba-Mu. Kami mohon, tidak ada ruginya jika Engkau memaafkan kami semuanya di sini, ya Allah. Tidak ada untungnya bagimu jika Engkau menyiksa kami di dalam neraka-Mu. Masihkah Engkau akan menyiksa kami yang Engkau ciptakan dengan cinta? Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami tahu kami semuanya di sini penuh dengan dosa, bahkan bergeliman dosa. Tapi sebesar apapun dosa hamba-Mu, pengampunan-Mu jauh lebih besar. Ya Allah, lihatlah kami dengan pandangan cinta-Mu terhadap kami. Ya Allah, kami berjanji malam ini kami akan menancapkan gaya hidup baru. Kami berikrar pada malam ini, wahai malam nisfu Sya'ban, jadilah saksi. Hamba-Mu malam ini betul-betul akan berjanji untuk berubah, untuk mempersembahkan sesuatu yang lebih baik untuk Allah. Maka insya Allah akan mengangkat seluruh doa-doa kita itu ke langit. Mari Bapak Ibu, sujudlah menghadap ke Ka'bah bersama-sama. Ujung sujud kita diakhiri dengan doa. Ya Allah, panjangkanlah umur kami untuk bisa memperingati nisfu Sya'ban tahun akan datang. Allahu Akbar, kita sujud bersama Bapak. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah. Ya Allah.
kepada Rahman. Ya Allah. Ya Allah. Doakan anak-anaknya. Ya Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, mari kita sempurnakan kontemplasi kita dengan bersyahadat ulang. Rasulullah bersabda, "Jaddidu imanikum bi kalimati la ilaha illallah." Perbaharulah syahadatnya dengan bersyahadat ulang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hanya dua kalimat sakral yang bisa menyelamatkan kita. Lafaz istighfar, astagfirullahaladzim, dan dua kalimat syahadat kita. Semoga kita menjadi bayi yang baru lahir setelah berikrar ulang berbagi kalimat syahadat kita. Izinkan saya mengajar Bapak Ibu sekalian. Mari kita memperdengarkan para pembinanya walaupun di Amerika ini, tapi memekikkan kalimat sakral La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La 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 ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Secara khusus mari kita kirimkan surah Al-Fatihah sebagai tanda cinta kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga rohnya Rasulullah menyaksikan kita di sini sebagai pencinta dirinya sendiri. Ala hadihi niyah wa ala kulli susah. Wa ila hadratil musabbah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kama tabi'u layuddin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih semoga Ustaz yang telah sharing dengan kita, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, menjadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang membawa berkah bagi kita semua, insyaallah. Karena waktu sudah